Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita, NIM 0437916454. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan proses lahirnya Pancasila. Proses lahirnya Pancasila melalui 3 tahapan penting, yaitu yang pertama melalui sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, di mana gagasan negara disampaikan dan Soekarno mengemukakan istilah Pancasila. Yang kedua melalui Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 yang merupakan hasil kerja Panitia 9 dan memuat rumusan Pancasila meskipun dengan sila pertama yang berbeda. Dan yang ketiga, sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 yang menyepakati Pancasila sebagai dasar negara dan mencantumkannya dalam pembukaan UUD 1945 setelah ada kompromi pada sila pertama. Pancasila lahir melalui proses yang panjang dan melibatkan diskusi dan musyawarah para pendiri bangsa. Gagasan tentang dasar negara Indonesia mulai muncul ketika Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua. Saat itu, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau istilahnya BPUPKI pada tanggal 29 April 1945 setelah menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Tugas utama BPUPKI adalah merumuskan dasar negara yang akan menjadi pondasi bagi Indonesia setelah kemerdekaan. Pada sidang BPUPKI pertama yang berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 muncul banyak usulan mengenai dasar negara termasuk dari 3 tokoh utama yaitu Muhammad Yamin, Supomo dan Soekarno. Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidato yang bersejarah oleh Soekarno. Inilah mengapa tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Selanjutnya, Panitia 9. Setelah usaha dari para tokoh, BPUPKI membentuk sebuah panitia kecil yang dikenal sebagai Panitia 9 yang bertugas untuk merumuskan naskah dasar negara. Panitia ini terdiri dari 9 anggota, yakni Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Agus Salim, Abi Kusno, Wahid Hasim, Abdul Kahar Muzakir, A.A. Maramis. Setelah diskusi usulan-usulan tersebut, Panitia 9 yang dibentuk oleh BPUPKI menghasilkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 yang merupakan rumusan awal dari Pancasila. Dalam Piagam Jakarta, 5 sila yang dirumuskan adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diubah pada 18 Agustus 1945 demi menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan akhirnya lahirlah rumusan Pancasila yang kita kenal saat ini. Kemudian rumusan Pancasila dalam Undang-Undang 1945 itu pada tanggal 18 Agustus 1945. Setelah perdebatan penyesuaian, Pancasila disahkan dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan rumusan sebagai berikut. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan inilah yang menjadi dasar negara Indonesia hingga sekarang. Baiklah, selanjutnya nilai-nilai Pancasila yang tercermin dalam proses lahirnya Pancasila, yaitu yang pertama nilai persatuan yang diwujudkan melalui pengutamaan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kemudian nilai kemanusiaan melalui sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan. Nilai kerakyatan yang terwujud dalam musyawarah untuk mencari mufakat. Selain itu, nilai ketuhanan juga terlihat dari adanya pengakuan terhadap spiritualitas dan toleransi beragama, serta nilai keadilan sosial melalui upaya mencapai kemakmuran bersama dan menghindari diskriminasi. Itu merupakan nilai-nilai yang tercermin dalam proses lahirnya Pancasila. Selanjutnya, ada beberapa pelajaran penting yang dapat diambil dari proses lahirnya Pancasila, yaitu yang pertama semangat persatuan dan nasionalismenya, musyawarah dan demokrasi, kemudian toleransi dan menghargai perbedaan, rela berkorban, Pancasila sebagai jati diri bangsa. Kemudian kepemimpinan yang bijaksana. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dari apa yang saya sampaikan dapat diterima oleh para pendengar. Sekian akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.